Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Konita Zaida ingin menjelaskan materi tentang sholat sunnah. Pembahasan di sini terdapat 3, yaitu pengertian sholat sunnah secara berjamaah dan macam-macamnya, kemudian sholat sunnah munfarid dan macam-macamnya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian sholat sunnah adalah sholat sunnah atau sholat yang disebut dengan sholat nawafil adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh keikhlasan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mazhab Hanafi, sholat nawafil terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat masnunah dan sholat mandudah. Pertama adalah sholat masnunah. Sholat masnunah adalah sholat-sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jarang ditinggalkan, sehingga disebut dengan sholat muakkad atau yang dianjurkan. Yang kedua adalah sholat mandudah. Sholat mandudah adalah sholat sunnah yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah dan kadang tidak dikerjakan, sehingga sholat ini disebut dengan sholat ghairu muakkad atau yang tidak dianjurkan. Selanjutnya tentang sholat sunnah berjamaah dan macam-macamnya. Sholat sunnah yang dilakukan berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, terdiri dari imam dan makmum. Sholat sunnah jenis ini status hukumnya adalah muakkad. Contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, Istisqa, Witir, dan sholat Khusufaini atau sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Selanjutnya adalah sholat sunnah munfarid dan macam-macamnya. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid hukumnya ada 2, yaitu muakkad seperti sholat sunnah rawatib dan tahajud, dan ada pula yang status hukumnya adalah ghairu muakkad seperti sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang pertama adalah sholat wudhu. Sholat sunnah wudhu atau yang disebut dengan sholat syukrul wudhu adalah sholat yang dikerjakan setelah berwudhu. Tata cara pelaksanaannya adalah sehabis berwudhu kita disunahkan membaca doa. Setelah membaca doa, lalu melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana sholat yang lain dengan ikhlas sampai salam. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebagaimana penghormatan terhadap masjid. Dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk. Dikerjakan 2 rakaat dan cara pengerjaannya sama dengan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga adalah sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Sholat taubat dilaksanakan 2 rakaat dengan waktu yang bebas, kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Selanjutnya yang keempat adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik. Kira-kira ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya. Dapat diperkirakan pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha bisa dengan 2, 4, 8, atau 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Selanjutnya yang kelima adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat pada sholat ini tidak terbatas, mulai dari 2 rakaat, 4, dan seterusnya. Pembagian keutamaan waktu sholat tahajud terdapat 3. Yang pertama, sepertiga malam, kira-kira mulai dari jam 19.00 sampai jam 22.00. Yang kedua yaitu sepertiga kedua, kira-kira mulai dari jam 22.00 sampai dengan jam 1 pagi. Yang ketiga yaitu sepertiga ketiga, kira-kira pada jam 1 pagi sampai dengan masuk waktunya subuh. Selanjutnya keenam adalah sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan menyertai sholat fardu. Sholat sunnah ini terbagi dalam sholat muakkad dan ghairu muakkad. Adapun yang termasuk dalam sholat-sholat sunnah rawatib
adalah sholat muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Adapun sholat rawatib ghairu muakkad, yaitu yang pertama 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, yang kedua 4 rakaat sebelum asar, yang ketiga sholat 4 rakaat sebelum maghrib. Selanjutnya yang ketujuh ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pilihan yang lebih baik dari 2 perkara atau 2 pilihan, atau lebih untuk menghapus keraguan hati dalam memilih. Untuk mengerjakannya, dapat setiap saat ada kepentingan asal tidak pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, baik siang maupun malam hari. Namun, utamanya dikerjakan di malam hari sebagaimana sholat tahajud pada sepertiga malam. Selanjutnya yang ke-8 adalah sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang dikerjakan sewaktu-waktu, kecuali pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, misal sesudah sholat subuh dan sholat asar. Waktu-waktu yang dilarang dalam mengerjakan sholat mutlak, yang pertama yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit sepenggalah atau setinggi otombak. Yang kedua, di saat matahari berada di tengah-tengah persis sampai tergelincir ke barat masuk tiba waktu zuhur. Yang ketiga yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari secara sempurna atau tiba waktu maghrib. Selanjutnya yang terakhir adalah sholat safar. Apabila seseorang hendak bepergian, sebelum meninggalkan rumah, ia dianjurkan mengerjakan sholat safar 2 rakaat. Demikian pula sesudah tiba di rumah. Caranya sama dengan mengerjakan sholat subuh, hanya niatnya yang berlainan, yaitu berniat sholat safar sunnah lillahi ta'ala. Setelah sholat berdoalah agar perjalanan diridhoi, dimudahkan, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan baik pribadi, tugas, maupun keluarga yang ditinggalkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.